Bagus kok, semakin banyak cewek sepedaan, ekonomi makin jalan, suami yang makin susah. Iya betul. Ya. Kira-kira begitu. Kita istri-istri berdoa ya supaya suami diberikan banyak rezeki. Semakin berkelas, menembus batas, kepuasan berkendara. Saatnya miliki rasa bangga tiada banding, sensasi berkendara tiada tanding. Dengan All New Honda PCX, the ultimate excellence. Ya teman-teman, kita episode kali ini kita masih di Jakarta. Saya Azrul Nanda sama Om Johnny Ray. Dan tema hari ini mungkin yang sudah ditungguin sama semua yang ngikutin podcast kita sejak tahun lalu. Nggak berasa udah setahun. Hampir setahun. Iya, berapa nih? 40-an ya. Oh iya. Ya, hampir setahun. Kan sempat libur sebulan gitu ya. Jadi tema kali ini kan dari dulu soal kenapa kok nggak pernah ngundang cyclist perempuan. Kita pernah bilang dulu kita benar-benar mau ngundang cyclist perempuan asal itu cyclist beneran, ya kan ya? Dan perempuan beneran. Ya. Ini yang penting. Iya, Iya, perempuan itu yang beneran. penting. Soalnya sekarang kan banyak yang transgender itu. Jadi satu perempuan beneran dan cyclist beneran. Dan kita punya tim verifikasi, jadi ini pasti teruji semua. Nah, tidak salah. Dan kita waktu itu ngomong tidak gampang nyari tamu atau teman diskusi yang seperti itu, yang cyclist beneran dan perempuan beneran, karena kan ada message tertentu yang ingin kita sampaikan kan Om ya di podcast ini kan, walaupun sebenarnya ini iseng, kita punya idealisme dikit lah, dalam artian kita ingin mempromosikan, kita ingin mempromosikan bersepeda yang benar supaya jadi cyclist beneran. Supaya bukan karena itu kalau olahraga cycling ini pengen terus berkembang kan, yang benar ini fundamental, ada sisi fundamentalnya ini kan harus dijaga gitu, karena jangan sampai nanti terlalu heboh, terlalu apa tapi nanti hilang kayak gitu. Nah, untuk bisa lanjut ini yang melanjutkan kan nanti yang serius-serius. Betul. Ini kan sekarang concernnya kan ke cyclist perempuan, ya. Iya. Nah, jadi gimana ya? Kayak Anda dulu ngomong ya, kalau ada cyclist perempuan pasti banyak cyclist laki yang ikut ya. Yang ikut, betul, ya. Kan, gitu. Kalau banyak cyclist laki, perempuannya nggak berani ikut, gitu. Itu sebenarnya bukan cycling, itu soal event. Jadi kalau misalnya kalau ada event atau ada kegiatan itu ada banyak perempuannya, itu biasanya banyak laki-lakinya. Tapi kalau event itu isinya laki semua, perempuan takut datang. Nah, untuk cyclist berkembang kita butuh lebih banyak cyclist perempuan bergabung. Betul, ya. Supaya lebih, karena lebih berwarna, lebih cantik kan. Kalau ngeliatin kamu sama aku terus kan juga bosan ya, horor juga kali ya. Kenapa? Cowok semua tuh horor juga kali ya. Kelihatan. Kalau cowok sama cowok sih nggak merasa horor sih. Kamu yang melihat itu sebagai horor. Jadi, nah itu kan persepsinya kan kayak gitu. Jadi kita mau ngomongin cyclist perempuan nggak enak karena nanti bisa dibilang macam-macam. Jadi harus ada benar-benar perempuan yang ngomongin itu gitu. Jadi ya kita terima kasih, kita di Jakarta ini kita ada 2 orang yang ikut hari ini dan kita pastikan mereka perempuan. Aku nggak mau ngomong gitu. Mereka perempuan dan mereka cyclist, dan mereka bukan produk pandemi, bukan produk pandemi dalam artian sudah goes. Bukan mulai goes tahun terakhir, meskipun mungkin kita semua intensitasnya bertambah dalam setahun terakhir, tapi mereka sudah goes at least 5 tahun kayak gitu. Jadi sudah bisa melihat pandemi ini, booming pandemi ini dari perspektif yang lebih senior, yang lebih berpengalaman. Iya kan? Kan kita sering di podcast kita kan ya setengah menertawakan, setengah mengagumi, setengah geleng-geleng kepala melihat ulah-ulah cyclist produk pandemi kan kayak gitu. Jadi kita dapat perspektif perempuan di sini. Saya kenalkan dulu, yang pertama di sebelah kiri saya ini Mbak Hilda Novianti. Hai. Nah, ini sebenarnya bukan murni cyclist, ini kelas berat. Jadi kalau
kalau misalnya mau ngikutin saya juga pasti nggak bisa karena ini sebenarnya multi sport ya, dalam artian triathlon. Maaf saya coba Google tadi, pernah menang di Palembang. Jadi apa namanya? Serius nih kayak gitu. Jadi kelas berat. Jadi triathlon, jadi lari, ya sepedaan, renang, intinya semua lah. Jadi intinya kalau nanti ada Jurassic Park lepas di Jakarta atau apa, dia yang paling selamat lah. Paling cepat soalnya. Paling cepat ya, lari bisa gitu. Tinggal yang terbang aja nggak bisa gitu. Jadi ini yang kalau ada terjadi apa-apa di bumi, dia yang paling selamat. Di sini saya nyebut aktif di Triathlon Buddies. Dan belakangan sejak pandemi ini itu goesnya dengan grup SBB, bukan sebagai berikut atau apa tadi? Sorry baru balas. SBB-nya ini maksudnya sepedahan bareng-bareng. Namanya juga biasa aja sebenarnya sih, sepedahan bareng-bareng. Jadi Mbak Hilda nanti terima kasih sudah join. Kalau boleh tahu dulu sudah berapa tahun goes? 5 tahun ya, dari akhir 2016. Akhir 2016. Dan itu serius lari duluan atau serius cycling duluan? Lari basicnya runner. Basicnya runner? Iya. Untuk kan? Nah bang, kita sama-sama nggak ada yang lari di sini. Jadi untung ini podcastnya cycling, jadi nggak usah kita tanyain soal larinya kan. Gitu. Terus kenapa mulai goes? Mulai goes itu karena waktu teman-teman lari saya itu udah sepedaan, udah pada triathlon semua kan. Jadi saya ngiri gitu kalau misalnya mereka bilang, kita mau goes nih ke Sentul gitu, terus ya saya nggak bisa ikutan gitu karena nggak pakai sepeda. Jadi akhirnya ada teman yang minjemin sepeda dan pakai sepeda road bike pertama kali itu langsung jatuh cinta, langsung udah kepengen beli road bike. Jadi sejak saat itu goesnya lebih rutin ya gitu. Goesnya lebih rutin, terus rutin triathlon. Ikut race gitu. Mau ikut race. Kamu pernah ikut race? Setiap hari kita harus kok ya. Remote control. Kalau sepeda nggak pernah. Kalau ini pertanyaan terakhir yang berkaitan dengan lari dan sepeda lah. Berat mana sepeda sama lari? Saya sih pribadi ngomong lari sih. Ya, lebih berat lari. Ya, lari ya. Jadi kalau yang takut sepedaannya berat-berat, masih beratan lari gitu. Lari. Jadi dan lari itu sekeras apapun, paling keliling komplek kan udah 5 kilo kan kayak gitu ya. Kalau sepedaan kan bisa kemana-mana kayak gitu. Jadi kalau ini sudut pandang cyclist ya, bukan berarti menyindir yang lari, karena saya sendiri juga kalau lutut saya nggak dioperasi mungkin juga lari kayak gitu. Cuman ya karena lutut tidak memungkinkan, pelarian saya sepeda kayak gitu. Ya, jadi makasih Mbak Eda udah Tetap bergabung. lari kan? Kenapa? Tetap lari tadi. Lari dari apa? Pelariannya sepeda tadi. Oh iya, pelarian. Tetap lari. Agak telat dia yang udah mancing dari tadi itu bilang pelarian saya sepeda kayak gitu. Ya. Kayak kadang-kadang lari juga sih. Kalau misalnya anakku mau nyemplung kali atau apa kayak gitu. Ya jadi Mbak Elda terima kasih. Terus event yang paling jauh, paling berat yang pernah diikutin apa? Di sepeda. Di sepeda ya. Ya. Nah, karena ini bukan podcast lari soalnya, jadi sepeda. Kalau event sepeda saya belum pernah ikut, tapi kalau triathlon tentu ada sepedanya. Paling berat waktu itu di Ironman 70.3 di Thailand, di Bang Saen. Sepedaannya 90 kilo. Sepedaannya 90 kilo. Sendiri, habis nggak itu boleh. lari. Ya, dan nggak boleh drafting, mesti sendiri. Jadi larinya berapa kilo? 21 kilo, half marathon. Habis sepeda. Habis renang berapa kilo tuh? Renang 1,5 kilo. 1,9 kilo renang, habis itu goes 90 kilo, nggak boleh drafting, nggak kayak kamu yang selalu di belakang peloton sendirian. Habis itu lari 21 kilo. Berapa jam? 7 jam 30 menitan kurang lebih. Dia goes 90 kilo bisa 7 jam, makannya 4 jam. Masih berapa itu tapi pasti. Kalau itu benar tadi, kalau ada apa-apa selamat dulu. Iya, selamat duluan. Bilang saya sudah jadi makanan T-Rex. Iya, selamat duluan. Jurassic Park dia lepas, saya sudah jadi kelamputannya T-Rex itu. Ini udah selamat ya. Sudah selamat ya. Terima kasih Mbak Eda. Nanti kita masuk ke tema berikutnya. Yang tahun berikutnya di sebelah Omre, ini Mbak Marika Nurmagita. Ini sebenarnya cyclist lebih lama lagi nih ya. Udah berapa tahun, Gos? Dari 2014. 2014, jadi 7 tahun. Ya, saya pernah ketemu. Sebelumnya mau sapa dulu dong. Hai Om Azrul sama Om Re. Sama pendengar podcastnya. Sama tolong pesan satu lagi, ada teman kita yang ngefans soalnya. Oh gitu. Iya. Pak Not. Iya. Salam buat Pak Not gitu. Salam buat Pak Not. Iya. Halo Pak Not.
Salah satu yang request supaya undang Marika Pak Not namanya kayak gitu. Kalau di podcast kita ada yang dia balapan Zwift itu. Iya. Nah itu orangnya ya. Oh, Jadi oke. terima kasih sudah nyapa karena akan membuat hatinya sangat berbunga-bunga. Jadi Pak Not termasuk fansnya Mbak Marika juga kayak Ya, gitu kan. ketemu waktu ya di Bandung itu. Iya. Dia yang lihat Re, itu lihat siapa? Marika itu. Mana di belakang? Aku tak temenin dia aja. Iya. Nah, kalau saya mau nggak mau nemenin dia karena sama-sama di belakang. Pak Not kan waktu itu kencang. Jadi dia, waduh, mau tak tungguin tapi disuruh waktu itu gitu. Apa dia apa? Saya nggak tahu kan gitu. Pokoknya di belakang katanya. Ya saya bilang gini, ya sudah temenin sana. Aku bilang jangan lah katanya. Kenapa? Ya soalnya nanti aku kelihatan kewer juga katanya. Jadi gengsi juga jadi gengsi juga. Iya. Ya terima kasih Pak Not. Ada satu lagi ini yang kita undang. Selamat menikmati di rumah malam ini setelah mendengarkan podcast. Semoga bisa masuk rumah. Semoga bisa masuk rumah dan tidur di tempat bukan tidur di atas sepeda. Ya dan Mbak Marika ini biasanya kalau dicari di Strava namanya apa? Marika. Itu biasanya gabung sama Bintaro Loop atau JKT CC. Jadi ini kalau saya lihat teman-teman Bintaro Loop ini kan sehari meskipun ngelup bisa 100 kilo kayak gitu kan. Untuk ngelup 100 kilo. Baik, ya. Itu bersyukurlah kita yang di Surabaya kan masih 100 kilo itu dapat gunung kan kayak gitu ya. Iya, asik banget. Ya kalau di Jakarta kan susah kan pilihan tanjakannya nggak banyak gitu. Jadi kalau di sini ngelup semua. Ada Bintaro Loop, ada sekarang ada Dalkot. apa? Dalkot. Dia termasuk ngelup lah itu ya. Iya, ngelup. Termasuk ngelup di Puri ada ngelup, Alam Sutra juga ngelup. Jadi manusia luper Jakarta. Iya, ya. Jadi ya itulah. Tapi dedikasinya teman-teman Jakarta karena biasanya kalau goes Jakarta itu kalau diundang, kalau saya diajakin goes gitu, suruh kita jemput ya besok gitu. Jam berapa? Jam 4. Wih di Surabaya jam 4 tuh baru bangun. Kalau di Jakarta katanya jam 6 sudah nggak bisa katanya kayak gitu. Jadi ya kita harus yang tidak tinggal di Jakarta itu harus Bersiap-siap. bukan bersiap-siap harus agak bangga lah, agak senang karena kita tidak sesengsara teman-teman yang di Jakarta ya karena Iya. udah nggak ada tanjakannya, goesnya jam 4 pagi, bangunnya jam 3 pagi kayak gitu-gitu dan tantangan lalu lintasnya, tantangan macam-macamnya lebih berat. Jadi ya itu yang saya salut pada teman-teman Jakarta gitu. Kalau yang rajin-rajin loh ya kan yang nggak juga banyak. Nah, terus kita sekarang langsung masuk ke tema. Kita ngomongin ke tema soal kan memang sejak pandemi ini cycling itu sangat booming. Kemudian dan yang makin banyak goes juga perempuan dan itu ya seperti itu tadi begitu banyak perempuan yang goes, lakinya juga makin rajin. Saya nggak bilang makin banyak kan itu makin rajin gitu. Lalu apa namanya? Ini juga makin rajin. Oh ada contohnya ya. Ada contohnya Mas di sini. Kenapa ya. saya kena lagi? Ini pembahasannya di kenapa saya masih tetap kena? Kenapa saya pengen ngomongnya itu sama cyclist perempuan Jakarta? Kenapa? Karena acuannya di kota-kota lain mau nggak mau memang ke teman-teman di Jakarta gitu. Jadi misalnya apa yang dilakukan cewek cyclist Jakarta itu biasanya nanti ditiru atau diikuti menginspirasi yang di kota-kota lain termasuk di Surabaya kan kayak gitu. Jadi Trendsetter lah. kayak gitu. Jadi ya kita sebelumnya kita ngeliat dulu fenomena boomingnya sepeda ini dulu. Bagaimana yang dulunya kita kalau goes kan kita aja sebenarnya kan yang goes kan nggak banyak ketemu ini lagi kayak gitu. Tapi belakang kan goes ini udah ada yang kenal, ada peloton baru yang dengan warna newbie-nya yang macam-macam itu. Nah itu mungkin dari Mbak Hilda sendiri ngelihat makin banyaknya cewek newbie goes itu seperti apa? Ya kita positifin dulu lah sekarang. Oke. Well, kalau saya sih ngelihatnya cycling di Jakarta ya, kita ngomongin Jakarta dulu ya. Itu tuh jadi makin berwarna sih, makin seru gitu kan. Jadi banyak anak-anak komplek udah mulai keluar. Terus mungkin di awal pandemi banyak juga anak-anak gym yang akhirnya sepedaan, anak-anak running. Mungkin anak-anak gym yang tadinya indoor, mereka nggak bisa lagi indoor, mereka main keluar. Di luar lari juga
mereka juga nggak boleh nggak disarankan untuk berkerumun. Akhirnya waktu itu juga ada penelitian ya sepedaan yang paling aman dari sini. Jadi mereka banyak mulai sepedaan gitu, dan ngeliatnya sih makin seru ya gitu, karena orang dari berbagai macam background, dari yang kelas A, kelas B, kelas C, semua udah sepedaan semua, mulai dari seli sampai ke road bike. Seru ya? Seru sih. Aku ngeliatnya makin bervariasi dan jadi banyak hal-hal baru yang muncul dalam pengertian kebiasaan. Terus kalau cewek-cewek fashion, kalau ngomongin cycling ya. Terus rute sepedaannya, fotografi gitu kan. Zaman sekarang semua orang pengen masuk sosmed. Ya memang sebenarnya intinya nyombong sih, cuma beda kadar aja tiap-tiap orang ya kan. Namanya sosmed kan emang mau ngasih lihat kan, itu beda kadarnya aja. Itu jadi satu fenomena yang sangat menarik gitu. Minimal jadi variatif lah ya gue. Variatif ya. Kalau Marika ini kan kalau dari dulu kan goesnya karena memang dulu nggak banyak cewek ya, termasuk Baidal ya kan dulu kan nggak banyak cewek goes gitu. Jadi di mana-mana ya ketemu laki lagi kayak gitu kan. Sekarang kayaknya juga masih sama metode goesnya sama yang cowok-cowok. Enggak dong. Enggak, jadi sebenarnya semakin banyaknya cyclist perempuan juga sebenarnya sama kayak Cihilda, seru dan menyenangkan. Kenapa? Ternyata namanya juga perempuan ya, Bo. Kan kalau gue sama cowok serius bawaannya. Enggak. Oh iya. Oh gitu ya. Penyayang ya kayaknya penyayang ya. Kayak Berarti kita Enggak serius, bukan enggak serius. kita harus gue bareng nih Om Rey. Iya kan? Iya gitu, kalau sama cowok kan kayaknya serius bawaannya, terus maunya kenceng-kenceng aja, disuruh pelan dikit. Ya kayak tagline-nya Mas Rul kan ada 2 kan tadi kan? Iya. Siap ditinggal. Ya kalau mau ikut, jadi kalau banyak teman-teman memang nanya mau ikut AASOS di Surabaya itu seperti apa. Biasanya Om Rey, saya itu kita tidak bermaksud nakut-nakuti, tapi kita selalu bilang pokoknya siap 2 hal aja gitu. 1, jangan gampang tersinggung karena kita pasti teriakin atau karena kita bully-bulian juga kayak gitu, itu biasa. Kemudian yang kedua, jangan takut kalau ditinggal. Karena kan takut ditinggal. Iya, kita mau goes, heart rate tinggi duluan. Gue ketinggalan gak ya? Gue ditinggalin gue bilang. Tapi dengan ramai perempuan nih, kadang goes tuh ya udah santai aja pas memang menunya recovery gitu, misalkan kita goes bareng sama perempuan. Sambil ngerumpi lah. Recovery gue sama perempuan. Tapi sebenarnya gue sama perempuan untuk recovery. Tapi kalau ingin latihan serius, sama laki juga. Sampai laki-laki. Kita sambil ngerumpi, kita sambil foto-foto. Pokoknya asik deh pokoknya. Udah gitu ternyata yang selama ini kan aku suka dengar sih. Banyak yang bilang kayak, iya gue sama cewek tuh wangi. Karena dulu ceweknya gak banyak. Kayak misalkan aku, Cihilda, dan beberapa teman lainnya. Apa sih gue sama cewek kok dibilang gue wangi gitu. Gak ngerti, dulu tuh gak ngerti. Ternyata pas sekarang rame cewek dan gue bikin peleton sama cewek, oh ternyata gue peleton cewek tuh wangi beneran ya. Karena mereka tuh kan pada pakai perfume kan, namanya juga cewek kan. Oh berarti maknanya wangi nih wangi beneran berarti. Wangi gitu. Kalau nggak salah memang cowok itu, ini nggak tahu, saya lupa benar karena udah lama banget ngambil kelas psikologi. Maksudnya cowok itu terpikatnya sama bau, makanya suka wangi. Cewek itu terpikatnya oleh dengar, makanya senang dibohongin. Kecuali melati mungkin ya. Kecuali bunga bau melati itu ya. apalagi nih. Oh iya. Agak istis ya. Semuanya melati. Melati kan gitu. Itu kalau gue sendirian malam-malam itu deh, nggak ada bau melati, heart rate naik, speed naik gitu. Ya jadi ya pasti ada positifnya dan saya suka. Kenapa? Berarti kan hobi yang saya tekuni ini akan naik lah, industrinya akan berkembang. Meskipun saya juga percaya bahwa nanti dari 100 orang mungkin kira-kira 80 akan berhenti lah. 80% ini akan berhenti, hanya 20 yang jadi serius. 80 ini hanya, saya nggak mau nyebut musiman, tapi mungkin ingin ikut hype-nya, apalagi momen pandemi ya, pengen lebih sehat, pengen lebih aktif, segala macam akan ikut. Moga-moga saya salah, moga-moga tetap banyak yang cycling supaya ya ini kan gaya hidup yang sehat. Semakin banyak cyclist,
semakin banyak pengendara motor sadar dan intinya ujung-ujungnya lingkungan akan lebih baik, tapi itu kan ujung-ujungnya banget gitu. Tapi harapannya kan dimulai dari situ gitu. Orang olahraganya dulu, baru kemudian jadi lifestyle dan lain-lain kayak gitu. Nah, memang ini di Jakarta gitu. Dan kalau kita dengar cerita-cerita yang di daerah kan nggak terlalu merasakan ini karena kita relatif lebih aman ya, Om Ria, kayak gitu. Minimal kalau kita bicara soal Surabaya atau Jawa Timur itu lebih aman. Kita sangat jarang mendengar begal, sangat jarang mendengar pelecehan-pelecehan di jalan. Sedangkan kita selalu sering di grup kita muncul ada lagi di Jakarta apa, ada lagi di Jakarta apa kayak gitu. Misalnya ini bukan hanya kecelakaan kayak gitu, khususnya begal kan belakangan kayak gitu. Nah, kalau yang lama-lama mungkin dulu kita nggak terlalu merasakan itu ya, karena kan nggak terlalu, kenapa itu? Karena mungkin nggak banyak yang goes atau apa kan? Kalau aku sih ngeliatnya kayak gini, sejak pandemi ini kan banyak orang sepedaan, terus sepeda-sepeda mahal keluar semua nih gitu. Aku sih ngeliatnya kayak ada kesenjangan sosial yang makin nampak malahan di masa pandemi ini gitu. Ya, apalagi resesi ya kayak gitu. Iya, apalagi waktu ada sempat kasus yang bawa Brompton dari dari London itu kan disebut-sebut lah harganya, satu Brompton 50 juta gitu. Nah itu yang susah juga banyak cowok sih, banyak istrinya tahu harganya berapa sekarang. Iya. Banyak juga kan suami-suami yang katanya nitip sama temennya terus bilang minjem kan, nggak ngaku beli. Udah tahu dia. Pengalaman kayaknya ya. Oh enggak, karena suamiku nggak sepedaan. Oke, jadi terus aku ngeliatnya jadi sejak pandemi ini banyak sepeda yang keluar, terus masyarakat juga tahu nih harga sepeda yang keluar nih bukan sepeda murah-murah gitu kan. Jadi karena itu si bagal-bagal ini juga, karena kan di masa pandemi ini banyak orang yang secara ekonomi juga jadi sulit. Yang di PHK, yang mungkin nggak di PHK tapi gajinya dikurangin, yang harusnya bisa jualan dapat komisi sekarang nggak dapat komisi gitu. Nah, jadi ada peluang gimana? Ada kesempatan. Terus juga ada motif ekonomi, jadi terjadilah begal gitu. Berasa nggak sebagai cyclist, berasa nggak lebih ada? Worry. Saya nggak mau menakut-nakutin lah ya, tapi lebih worry. Saya lebih pilih kata lebih aware gitu, lebih self aware. Ya, gitu. itu lebih wise sih ngomongnya. Karena wise. kita nggak nakuti sesama cyclist lah. Iya gitu, karena waktu di pandemi itu juga ada beberapa temen tuh kalau begal biasanya handphone, tapi kalau yang ngeri itu kalau sampai ditendang diambil sepeda gitu kan, dan orangnya jatuh gitu, terus handphone. Ada juga yang ya dompet di jersey diambil gitu. Nah jadi kita sebagai yang sepedaan itu harus lebih pintar gitu. Kalau kayak yang kemarin tuh saya baru posting, salah satu caranya adalah bisa juga misalnya pakai gilet ya kan, rompinya gitu. Mungkin di awal-awal dulu pas awal pandemi, ya elah itu kan pakai gilet panas bukan gitu loh, ngapain pakai di dakot gitu kan. Tapi ternyata sekarang ada gunanya gitu. Pakai gilet itu kan bisa nutupin handphone yang ada di jersey gitu loh. Walaupun ya kelihatan agak sedikit gaya, tapi ya whatever gitu. Kalau misalnya saya nyaman dengan itu, kenapa enggak gitu. Sebenarnya itu bisa dipakai buat nutupin itu gitu. Terus sempat juga kita waktu itu kasih saran ke teman-teman pakai ini deh, run belt. Running belt dimasukin ke jersey. Cuma kalau perempuan kan perut depannya udah melipet, ditambah lagi si run belt nggak cakep kan di foto. Itu kadang-kadang udah ngap terus mesti tahan perut gitu kan susah ya kan gitu. Jadi kelihatan ada kotaknya. Udah kotak, di punggung juga nggak enak karena kena tulang belakang ya kan, di samping juga nggak bisa gitu. Jadi serba salah. Jadi ya saya pikir dari kitanya mesti sendiri self aware gitu. Dari sisi pakaian, terus juga dari sisi gerak-gerik kita juga jangan kelihatan kayak orang lemah gitu, kayak relax aja di jalan. Jadi body language juga udah mesti lebih kelihatan tough gitu. Dan mungkin keluar rumah juga kalau misalnya ada pengawalan lebih baik sih. Sekarang kan kemarin sempat ada Gojek ya, ada campaign Gojek untuk nemenin. Itu I think is a solution gitu. Ya, itu juga ide dari teman-teman kita juga ya waktu itu untuk melakukan, dan saya kira itu juga solusi karena kan kalau sebagai cyclist ya semakin banyak berita kayak gitu orang takut sepedaan. Kalau orang takut sepedaan, orang kita yang sesama sepedaan aja jangan nakut-nakutin kok gitu kan. Tapi kita kasih solusi, makanya solusinya adalah dengan si Gojek ini kan gitu, dengan ojol ini gitu. Nah, kalau Anda kan masih muda kayak gitu, maksudnya dulu kan sering kalau ketiku mungkin gue sendirian juga loh. Iya, juga muda. Ini kenapa ngomongin umur ya? Umur rada sensitif ya. Sorry kalau sama cewek nggak boleh ngomongin umur. Yang ngomong situ loh dulu. Saya bingung ini
pede-pede banget sih ngomongin umur. Saya enggak. Oh enggak ya. Masih 25. Enggak, cyclist itu tidak semuanya awet muda. Iya. Itu. Jadi sebenarnya ngomong umurku sih nggak takut, cuman ya nggak enak juga kalau ketahuan. Kita fitness age lagi sebenarnya ngomongin fitness age. Ya, fitness age ya. Sel-sel kita beda dengan orang-orang yang nggak olahraga. Oh gitu. iya, betul. Nah, kalau Marika sendiri kan sering misalnya kalau dulu mungkin apakah entah itu lebih cuek karena dulu mungkin belum terlalu tantangannya belum seperti sekarang. Misalnya kan yang mengerikan itu kan dari rumah ke Tikum kan Betul, itu. betul. Nah itu dulu memang biasa sendirian atau memang biasanya sudah ada. Nah, iya sebenarnya sekarang sih memang bikin yang dibilang Cilda benar sih, memang harus lebih aware dan nggak bohong, memang sedikit worry karena kalau dulu mungkin orang-orang kan juga belum orang sepedaan paling bawa apa sih gitu kan. Lagi orang juga sepedaan mungkin ya belum ada yang tahu. Jadi kalau dulu sih pede, gue dari rumah ke Tikum pede sendiri, mau jam berapa juga pede, tinggal nyalain lampu aja kan. Iya, buat Jakarta ngasih lagi tanda. kadang-kadang 3:30 pagi. Iya gitu, kan, udah gitu. Cuman kalau sekarang memang jadinya apa ya? Jadi kurang berani gitu. Lebih baik kita biasanya loading ke si Tikumnya di mana kita parkir di situ ya, atau enggak kita janjian berberapa nih, bertiga, berdua kah? Ya. Itu akan lebih lebih aman lah aman. gitu. Ya suruh cowoknya aja deketin ke yang ke dekat tempat Anda jadi lebih aman kayak Benar sih, gitu. Cowok harusnya lebih gitu mau kok ya. digituin. Oh gitu ya, makasih loh. Iya. Tipsnya makasih loh. Lagi Marika yang minta tolong. Iya. Pasti Coba yang denger besok yang mau gue. Saya juga Coba ajak gue gitu. Takut nggak? Saya juga takut. Nggak takut. Nggak ada yang mau. Nggak, dia mau jemput Omre. Biarin aja sendiri gitu. Iya. Ya jadi ya intinya lebih self aware kayak gitu. Tantangan lalu lintas yang saya nggak bisa paham di Jakarta ini kan maksudnya ya itu tadi selama pandemi mungkin jalanan lebih sepi ya. Sekarang mungkin sudah mulai normal lagi. normal. Tapi sempat hampir setahun itu kan jalanan lebih sepi segala macam. Tapi saya tahu betul gitu Jakarta ini nggak mudah untuk goes. Saya pengen cerita gini, kira-kira ya udah lama banget ceritanya. Kira-kira dulu masih banyak bule-bule ekspatriat goes di Jakarta, golongan jerks namanya dulu itu. Iya. Saya kan sering ikut mereka kayak Yang gitu. jersey-nya warna orange ya. Yang jersey warna orange ya, Jakarta ekspatriat cyclist kayak gitulah. Mereka kumpulnya di Tamrin biasanya di Starbucks. Nah saya dulu kan karena belum banyak yang goes, saya sering ikut mereka kayak gitu. Jadi pernah tanggal merah, jadi itu Sabtu tapi tanggal merah, jadi sepi banget, long weekend. Jadi waktu itu disepakatin Grand Fondo dalam kota kayak gitu. Wah jadi rute Tarkam itu berapa belas lap kayak gitu sampai 130 kilo. Dulu kan di Strava kan 130 kilo, bukan 100 kilo. Bukan 100. Grand Fondonya. Itu yang buat baru-baru. Dulu 130 kilo, sekarang cuma 100 kilo gampangnya. Ini nggak ada kendaraan, tanggal merah, sepi. Begitu finish, saya pegang wajah begini, hitam. Kita di Surabaya meskipun ramai belum tentu hitam, apalagi kalau yang di Jogja atau di Jawa Tengah mungkin lebih enak lagi kan, lingkungannya lebih enak. Ini kan buat cewek, maksudnya maaf ini diginiin aja hitam itu kan buat cewek kan Gimana? ya pasti lebih. Ini selain lalu lintas, maksudnya polusinya segala macam gimana nih? Tantangan sendiri sih gitu. Saya sendiri ngerasain sejak kalau pokoknya lagi rajin outdoor aja, kulit lebih gampang berjerawat, itu udah pasti bisa kelihatan kok gitu. Flek juga gitu. Maka kita nutrisinya yang mesti diimbangin di booster gitu. Biasanya saya minum vitamin E, vitamin D, vitamin omega. Ini kalau kita yang ngomongin soal cewek, kita nggak ada bisa ngasih tips-tips kayak gini. Ini harus cewek yang ngomong kan gitu. Kalau kita kan paling udah kasih makeup aja nggak kelihatan kayak gitu ya. Masa kita ngerti krim malam itu jam berapa? Jadi apa tadi vitaminnya? Saya minum vitamin D, vitamin E, omega 3 gitu. Terus mesti deep cleanse. Tapi memang kelihatan loh orang yang rajin perawatan sama nggak rajin perawatan kelihatan before after gitu. Jadi dan memang ada ekstra biaya lagi akhirnya selain kita biaya ganti ban dalam dan teman-teman biaya perawatan wajah gitu karena ya memang begitu kenyataannya gitu. Oh ya untuk para suami ya, when you give peanut you get monkey. Jadi istrinya itu juga jangan dikasih peanut so you don't get monkey. You give cake dapatnya lady. Ada yang di belakang. Salah tahu ya.
Oh berarti itu tips buat aku juga ya. Iya ya, nanti kalau dapat pasangan itu memang harus harus merawat istri juga. Nah, sejak gini loh, sejak pandemi ini memang muncul problem baru buat suami-suami yang sudah cyclist kayak gitu. Kalau dulu satu belum tentu tahu harganya. Iya. Nah, misalnya sekarang tahu karena berita udah banyak muncul. Iya. Dua, kalau dulu kan bisa bilang pinjem tadi, bisa bilang pokoknya taunya jumlah di rumah berapa ya itu sepedanya. Padahal kan yang dititipin teman, yang ditaruh kantor, kan dia nggak tahu. Pokoknya selama jumlahnya sama di rumah itu aman. Sekarang nggak bisa karena dia juga goes. Dan dia jadi tahu sepeda itu ada ukurannya. Jadi nggak mungkin dipinjem karena kamu sama dia ukurannya beda kayak gitu. Jadi lebih sulit sebenarnya. Sudah teredukasi ya. Sudah teredukasi dan itu memberi challenge baru kan ya. Challenge. Tapi itu juga bagus kan. Jadi ada open communication antara suami dan itu istri. menurut Anda. Itu menurut Anda. Itu sisi positif loh. Aduh. Om Ray diem aja sih Om Ray. Kayaknya. Ini lucu banget loh di sini kalau kalian lagi dengerin. Ini ada Mau gimana udah ketahuan diomongin aja sekalian kayak gitu. Yang aku takut cuma satu gitu. Ini kita omongin Ini topiknya saya skip dulu. Kenapa? Topik yang ini saya skip dulu. Saya skip dulu. Kalau dulu kan gampang, kalau beli sepeda istri dapat tas atau apa kan balan. Sekarang kan sepeda. Takutnya nanti tasnya juga masih minta. Iya benar. Namanya juga Kira bilang pinat mangki nggak cukup kayak gitu. Dan istri juga akan merasa gini ya, kenapa kalau kamu pakai grup CT itu terus saya pakainya yang ini ya gitu. Nah, Kenapa ada ketidakadilan di sini gitu. karena Bener gak sih guys? Nggak, jawabannya gampang. Nah, buat suami-suami yang istrinya minta grup set yang sama, jawabannya gampang. Timbang berat sepedanya, timbang berat istrinya. Pastikan beratnya sama. Jadi grup setnya yang istri lebih berat nggak apa-apa. Ya, jadi kalau misalnya ditimbang yang cowok pakai Dura-Ace, yang cewek 105 aja gitu. Kenapa? Ini Kalau ditimbang berarti tetap ringan yang cewek. Cycling is about weight and power to weight ratio. Bukan soal harga atau jenis barangnya. Itu Tapi jawaban saya. percayalah ya, waktu suami kasih yang baik untuk istri, sebenarnya orang juga melihat bahwa wah suami ini luar biasa ya. Dia juga tidak egois ya. Nggak cuma untuk dia aja yang bagus, tapi istri juga diberikan yang terbaik. Salah paham. Oke guys, yang dengerin podcast ini ya, kalau kalian tahu ya di belakang saya tuh kru-kru tuh lagi pada teriak bersorak-sorai di belakang. Merasa ada dukungan katanya. Lucu banget. Salah tamu. saya nggak tahu apa salah suami Hilda. Saya minta untuk segera diselesaikan karena kita juga mendapat dampaknya. Suami saya tuh aman sebenarnya karena dia itu nggak ikut sepedaan. Nama saya nggak boleh. Oh iya. Kenapa nggak boleh? Sepeda mahal. Oh iya. Iya. Ya, hati-hati Om. Iya. Kita Udah, nggak usah dibahas. mari aja. Iya, mari. Soalnya aku nggak ngerti kan apa sih ini suami istri apa sih ini problematika ini. Oh enggak, tadi kita ngomongin apa sih? Oh ya, soal tantangan di jalan nggak polusi segala macam nggak khawatir gitu maksudnya. Oh iya, sebenarnya Nah ini udah kembali ke laptop ini. sebenarnya karena apa ya impact dari cycling yang didapat itu sendiri lebih menyenangkan, lebih worth it lah ya. Jadi ya udah kita cari solusi lain aja lah ya, muka berjerawat apa whatsoever. Solusi untuk menanggapi masalah muka itu kan sebenarnya banyak ya, bisa beneran Cihilda bilang, kita nutrisinya kita perbaiki, kita booster lah nutrisinya. Ya udah gitu ya, mau nggak mau mesti ke dokter muka kan. Dokter muka aku juga sampai bosan, aduh Marika kamu kapan sih mau berhenti sepedaan? Kalau nggak kamu ke saya mulu loh, ini saya yang enak loh kalau begini. Nah, bagus kan, industri sepeda hidup. Makanya Industri kecantikan perawatan juga hidup. Dua industri itu in one udah minimal ya, kayak gitu. Tuh. Bagus kok, semakin banyak cewek sepedaan, ekonomi makin jalan, suami yang makin susah. Iya betul. Ya. Kira-kira begitu. Kita istri-istri berdoa ya supaya suami diberikan banyak rezeki. Nah gitu dong. Aduh. Berarti ini untuk calon suamiku harus dengerin dulu kali ya, sebelum banyak komen A B C D E F G gitu ya. Ya. Ada tuntutan apa lagi tadi? Dura-Ace. Itu nanti kita list aja. Kita list aja ya. Aduh, salah tamu ya. Oke, sekarang kita waktunya balik ke arah nih gitu. Kita ngomongin soal kelakuan cyclist perempuan.
kelakuan cyclist perempuan yang cowok-cowok pendengar mulai dengerin pasang besar-besar, jangan ngantuk sekarang. Tadi kan mungkin agak karena diserang cewek jadi agak defensif kan. Iya. Sekarang waktunya kita counter attack. Ya. Waktunya counter Gue attack. minum dulu coy. Nggak, bukan apa. Memang saya pahami lah. Kadang-kadang kebanyakan cyclist pandemi ini kan mungkin kecilnya juga nggak goes. Iya. Bener-bener baru goes ya belakangan. Jadi handlingnya segala macam. Saya pernah baca status WA-nya dia. Waktu itu kan kita mau goes, statusnya adalah Tuhan lindungilah kami hari ini dari ibu-ibu sih tulisannya. Ibu-ibu yang naik motor, yang lampu sennya ke kiri, beloknya ke kanan. Nah, itu. Jadi saya tidak ingin stereotyping. Ini kayaknya keras sebelah saya, jadi agak hati-hati. Jadi stereotypingnya kan memang soal lalu lintas, soal mengemudi cewek dianggap inferior. Nggak selalu. Saya netral dalam hal itu. Tapi kan stereotypingnya seperti itu. Cycling tentu sama. Goyang-goyang, kemudian belum tahu cari belok. Tekotek kita sebutnya. Apa di sini namanya? Tekotek. Tekotek. Kemudian belum tahu cari kode-kodenya, lalu kemudian kadang-kadang dia nggak sadar dia di tengah jalan atau jadi dan itu bikin takut, bikin khawatir macam-macam. Nah, ya intinya adalah ya kita pengen apa itu? Berarti kan jam terbangnya aja yang harus ditambahin atau harus rajin-rajin kumpul-kumpul sesama cyclist perempuan lain lah atau apa? Tolong kalau ketemu cyclist cewek ingetin soal itu. Produk pandemi maksudnya. Ya, yang produk pandemi. Jadi tolong ingetin bahwa be aware. Kan tadi aware. Aware-nya bukan hanya sama begal atau apa, tapi juga aware kalau yang pakai jalan lain juga khawatir karena saya barusan naik tandem sama istri saya tuh ada dua cewek bersebelahan dua begini, yang satu udah benar di kiri, yang satu tuh di tengah jalan dan dia ini nggak sadar dengan speednya yang masih sangat pelan dan itu kan motor harus zigzag, ke mobil harus swimming menghindar. Nah itu terus terang waktu saya salib saya bilang tolong ini ke terlalu tengah kayak gitu. Jadi ya mungkin ada pesan-pesan basic cycling nggak? Basic fundamental cycling kalau ketika di atas sepeda tolong apa aja yang harus diperhatiin gitu. Kan kalau cewek yang ngomongin ke cewek kan lebih enak. Kalau cowok nanti kirain kita malah diomelin balik kayak gitu. Jadi ada pesan apa nggak? Nanti habis itu ada lagi kelakuan yang lain lagi yang lebih seru ini kan? Ini masih basic ya? Iya masih basic. Kalau menurut aku yang pertama itu sebelum dia turun ke jalan pastikan dulu untuk gear yang dipakainya juga udah pas gitu. Karena sekarang nggak sedikit juga loh perempuan yang lebih milih. Contohnya untuk helm, lebih milih dia yang penting gue sama nih kayak cewek-cewek lainnya atau kita ngikutin yang lagi in apa sih? Sedangkan pas dipasang nggak cocok di kepala karena kan bentuk kepala kan nggak semua sama kan. Betul, dan helm tuh ada yang bisa kita pakai sama ada yang enggak loh gitu. Jangan sampai dia beli helm udah mahal karena ikut yang teman-temannya ya. Tapi di kepala juga goyang-goyang. Jadi sekarang kalau misalkan dia jatuh fungsi dari helm itu sendiri kan betul, helm itu kalau copot bahaya makanya iya kan helm nggak bisa copot itu bahasa cowok kamu nggak tahu. Iya ngerti aku gitu. Maksudnya kalau helm itu sendiri nggak kencang kan juga kalau misalkan sampai jatuh pun yang harusnya berfungsi dengan baik sekarang udah spend money banyak-banyak gitu kan, tapi yang ujung-ujungnya bikin kita apalah istilahnya celaka juga ya kan. Untuk apa sebenarnya? Yang pertama itu dulu sih. Sama aku nggak tahu ya kan, kalau cowok kita kan nggak tahu karena rambut kita rata-rata sih pendek atau apa. Jadi kalau pakai helm kan cewek kan kadang-kadang rambutnya ada yang tebal panjang sehingga helm bentuk helm mungkin akan lebih susah kan kalau rambutnya panjang misalnya kayak gitu. Diikat kan rambutnya. Kan kadang ada yang dikepang tuh. Habis dikepang taruh di kiri gini. Itu nggak ganggu sama helmnya. Makanya enggak sih sebenarnya, makanya kan akhirnya kita harus kencengin lagi helm. Makanya sebenarnya balik lagi sih untuk nyari helmnya yang pas aja deh dulu. Jangan ikutin yang pertama fungsionalnya dulu. Iya, itu karena nggak harus sama persis kan. Iya, gitu. karena in real life aku nggak sedikit menemukan perempuan nih helmnya tuh gitu-gitu kebesaran. Digituin dikit dia miring ke sana, digituin dikit miring ke sana gitu. Pas itu helm lo miring, enggak kok ini helm gue udah sempit. Udah sempit. Jadi mungkin ada bagian helm yang di sini mungkin dia udah sempit, mengecil, tapi di sininya longgar seperti itu. Nah, terus yang kedua mungkin ini sih aku dapat insight dari teman-teman yang baru memang. Jadi teman-temanku yang perempuan nih saat dia belajar sepeda itu mereka sekarang belajarnya di perumahan, di komplek. Jadi ya lebih bagus kan, lebih aman kan.
gitu. Jadi mereka belajar dulu di komplek, terus udah mulai confident, mereka mulai tuh ikut ke loop gitu. Tapi posisi masih pakai sepatu biasa nih. Belum pakai cleat. Terus nanti ketika mereka jadi step by step gitu. Jadi terus ketika mereka sudah merasa confident di loop, mereka baru mau ganti sepatu cleat. Nah, tapi nggak langsung ke loop lagi. Mereka masuk lagi tuh biasanya ke komplek. Gitu. Ketika pakai sepatu cleat udah pede juga, handling juga udah oke, baru ke jalan. Belum, ada satu. Mereka latihan tuh ambil minum. Karena ini yang penting. Ini saya suka, ini semuanya fundamental banget. Helm yang pas, lalu belajar cleat, kemudian sekarang ngambil minum. Ambil minum itu ya. Iya, karena aku juga pernah gue sama nemenin perempuan, temen aku gitu ya. Kalau nggak minum sih dari tadi, gue nggak bisa ngambil minum. Terus lu mau berhenti dulu gitu di tengah jalan, karena kan sekarang kita sepeda di loop kan juga. Jakarta kan kondisinya rame motor, rame mobil, mau minggir pun kayaknya ya syukur-syukur kalau ada motor yang kasih aman gitu ya. Kalau misalkan dia juga udah buru-buru nggak kelihatan juga, apalagi nggak lagi minum terus keserempet gitu kan. Akhirnya mereka masuk lagi ke komplek untuk belajar ngambil bidon. Ini bagus ini ya. Mereka ambil bidon, ketika mereka udah confident tuh baru mereka balik ke loop. Dan langsung sama peleton. Mereka sendiri dulu tuh, enjoy time sendiri apa segala macam. Terus ketika mereka udah ngerasa udah hafal. Sebenarnya balik lagi sih, Jakarta tuh loopingnya, trafficnya tuh semua hafalan. Lubang apa segala di mana, behavior dari si karena driver. Rutenya relatif itu aja sih. Iya, karena kan itu aja. Terus orang sebenarnya kita kan juga, contohnya Bintaro Loop lah, itu kan banyak perumahan. Orang yang lewat situ juga orang resident di situ, dia yang tinggal di situ. Jadi kita udah hafal lah, oh ini jam segini jamnya si pesepeda keluar. Jadi sebenarnya kitanya tahu diri, si drivernya juga tahu diri gitu. Jangan, ya makanya kita juga harus tahu diri, jangan kurang ajar. Udah si pengendara mobil motor ini udah ngasih kita space, jangan sampai kita juga merugikan gitu. Ya gitu, akhirnya mereka sepedaan dulu sendiri sampai mereka udah ngerasa oke banget nih dengan cleat, dengan gue udah bisa minum, gue udah bisa kan ada lampu merah juga, gue udah ready nih sebelum lampu merah, copot cleat apa segala macam. Kayaknya gue udah mulai bisa nih join sama peleton, baru deh kita join gitu. Nah, ini bagus banget nih fundamentalnya nih. Enak juga Om dengernya. Kenapa? Daripada saya yang ngomong. Kalau saya ngomong, makanya belajar dulu ngambil bidon gitu kan. Iya. Karena yang menjelaskan sama cewek. Iya. Kalau denger kayak gitu di kuping tuh defense, apa sih lo gitu. Ngomong lagi. Mbak Ida ada yang kami lagi fundamental itu sebelum buat nyubi-nyubi. Ya, kalau yang hal-hal tadi udah disampaikan sama Rika, memang sangat diperlukan. Terus saya juga sempat bikin konten ngajarin teman-teman cara belajar belajar minum dari bidon. Lumayan banyak juga yang forward dan share. Senang banget, saya banyak juga yang save. Terus kalau buat aku sih ngeliat ini kan nanya lagi tadi pertanyaannya kan tips untuk pandemic cyclist perempuan ini supaya mereka lebih di jalan itu nggak kemana-mana. Supaya kelak jadi cyclist beneran, intinya kayak gitu ya. Oke, sebenarnya untuk bisa sampai ke sana tuh sebenarnya ada tanggung jawab dari teman-temannya yang ngajakin dia sepedaan. Karena kan nggak mungkin tiba-tiba orang kayak tiba-tiba gue mau beli sepeda lipat terus gue mau jalan sendiri, nggak mungkin. Itu pasti akan ada ajakan dari entah temen, pacar, suami, sahabat gitu, pasti ada. Nah, yang ngajakin pasti sudah pernah sepedaan dulu sebelumnya. Seharusnya. Nah, teman-temannya ini saya rasa mereka bertanggung jawab untuk nge-brief teman-teman yang baru, meneruskan value atau etika bersepeda yang baik. Benar, gitu. Jangan cuek, jangan orang-orang yang baru pertama kali sepedaan tuh langsung diajakin terjun. Peloton yuk, nanti lu ini. Itu gak tanpa nggak sih? Ya. Itu kan ada istilah sebenarnya bagus juga sih, diceburin aja, nanti pinter sendiri berenangnya gitu. Tapi ini mengenai safety di dalkot nih ngomonginnya, nggak worth it kayak gitu. Nah jadi dan waktu saya di klub yang di sepedaan bareng-bareng ini, untuk setiap temen yang dulu pertama kali baru join,
kita kasih link YouTube yang etika bersepeda itu loh. Betul. Kita minta, udah tonton belum sampai habis? Udah ngerti belum? Kalau udah paham atau ada pertanyaan, yuk kita bahas gitu. Terus dan sambil jalan pun begitu ada ketemu kesalahan, kita langsung kasih tahu di saat itu juga, nanti lain kali lu jangan gitu ya gitu. Kalau misalnya gini bahaya nih nanti temennya gitu. Terus nanti kalau di peloton jangan ngerem mendadak gini-gini. Jadi dari teman-temannya itu punya moral obligation untuk meneruskan ilmu itu gitu. Jangan bukan saatnya untuk nyebur sendiri, belajar sendiri yang urusan safety nih gitu. Karena belum tentu juga yang sepedaan, misalnya ngomongin sepeda lipat atau kalau nggak ya road bike lah kita ngomongin sepeda lipat. Mereka belum tentu nyetir mobil. Kalau orang yang biasanya nyetir mobil atau bisa nyetir motor, perempuan atau nggak cowok, itu dia punya sense gitu. Misalnya ngeliat angkot nih, kalau ngeliat angkot udah begini terus kita ngeliat dari jauh ada orang berdiri, kemungkinan besar tuh angkot akan ke kiri. Jadi you langsung ambil ke kanan, nggak ke kiri tiba-tiba ngerak gitu belakang enggak gitu loh. Sense-nya langsung ini kan, oke. Abis itu begitu dilihat ada angkot di depan, langsung lihat kanan dong. Betul. Di kanan ada mobil nggak, ada motor nggak. Kalau kosong then you can go gitu kan, gitu. Jadi itu tergantung awareness orang masing-masing. Udah biasa nyetir mobil nggak, udah biasa nyetir motor nggak gitu. Tapi itu memang ya butuh waktu lah. Butuh jam terbang. Cewek kalau berpeloton lebih banyak ngobrolnya daripada cowok. Sorry ya, ini berdasarkan pengalaman pribadi. Tergantung peserta peloton. Nah itu dia kan. Saya pernah ngomongin di podcast beberapa waktu lalu sih. Kita pernah waktu itu diminta ngajarin peloton perempuan. Jadi kita speednya kita tahan 25, ngajarin 22 rapi gitu. Yang ada malah ngobrol ya? Betul, jadi kan waktu saya di depan. Ini belakang kok nggak bisa rapi-rapi. Akhirnya saya minta tolong teman, kamu yang tarikin di depan, speednya segini, aku maju mundur untuk briefing kayak gitu. Ternyata gitu, begitu ada kan, kalau kadang-kadang kan peloton itu kan ada dinamiknya gitu kan. Nanti kadang dia bersebelahan dengan ini, tapi ini mundur lalu ganti partner ya sebelahnya. Nanti ketika dapat sebelahnya, apa kabar? Untung ikut tadi pagi hampir nggak bangun, untung suamiku bangunin. Aku bilang nanti ngobrolnya nanti, aku bilang kayak gitu. Jadi fokus ke depan lihat kayak gitu. Terus kita bersyukur sampai ke tempat finish, datar sih jadi supaya gampang. Jadi begitu masuk ke lokasi finish itu nggak ada yang jatuh gitu, itu paling lega kan. Itu peloton paling menakutkan dalam hidupku soalnya. Begitu masuk, baru berhenti, brak, 3 di belakang gitu. Justru ya. Antara lupa lepas klip ya kan kayak gitu. Kemudian yang belakangnya betulin kacamata nggak lihat, jatuh. Sama ternyata satu lagi gini kalau cewek, ini juga pernah saya sampaikan. Kalau ada apa-apa tadi kan aware kan tadi kan. Kalau mobil kira-kira akan begini, kalau motor akan begini, kalau apa-apa langsung rem atau nggak. Ini nggak akan baru ngerem. Sorry ini bukan stereotyping tapi saya mengalami itu gitu. Jadi tolong bantu diingetin ngobrolnya. Sebenarnya gini sih, aku juga kan beberapa kali ini sering nemenin goes teman-teman perempuanku yang baru goes. Sebenarnya mereka tuh kalau dibikin speed santai itu memang lebih cenderung ngobrol. Namanya juga udah bawaan dari sananya ya, kita lebih senang ngerumpi gitu kan. Lebih asik emang ngerumpi gitu kan. Apalagi lebih asik lagi sambil sepedaan, sambil olahraga nggak berasa ngobrol pula gitu kan. Tapi mungkin kalau ketika kita speednya kita naikin dikit, ketika aku naikin karena kemarin tuh ada teman aku, Mar ayo dong temenin gitu. Aku disuruh awalnya gantian, aku nggak mau narik kan, aku bilang enggak nanti kalau aku yang narik aja kan nanti kaliannya nggak kuat-kuat gitu kan. Terus akhirnya aku belakang, terus akhirnya awalnya gantian lama-lama pas aku depan, udah mari ke depan aja. Bener yang belakang ngobrol asik, ya kan? Kok ngobrol aja gitu kan? Akhirnya ya udah aku coba, kan udah mau udahan nih, coba ya naikin sedikit gitu. Dan benar ketika speednya dinaikin, fokus, silent. Itu juga aku temukan. Itu cowok juga dulu dengan yang bule-bule ekspatriat itu juga gitu. Kalau gue di dalam kota kan, kalau kita lagi peloton recovery atau santai, belakang ngobrol kan kayak gitu. Iya. Ya cowok juga ngobrol sih, cuman mungkin yang ngomongin lain lah kayak gitu. Kita ngobrol langsung teman saya bule di sebelah bilang, "Are they talking?" gitu. I guess so gitu. Let's go gitu. Jadi diajak langsung benar jadinya nggak ngobrol. Betul. Jadi lebih cepat, lebih fokus. Tapi bukan berarti kan jadi bedagulan di jalan nggak gitu. Iya. Cuman memang nanti kan balik lagi ditaker. Kira-kira pas dinaikin 33, pas ditengok masih senyum-senyum aja, naikin lagi dikit. Pas mungkin ya pas
pas di mana yang mereka nggak copot tapi mereka juga udah nggak bisa ngobrol. Wah itu harus sense-nya harus bagus banget tuh. Kalau cowok pasti nggak tahan lagi kayak gitu. Pasti nggak tahan. Kecuali coach yang memang dibayar untuk nemenin lagi. Tapi kalau kita masih nggak tahan, nggak aja gitu. Oke, itu satu. Terus sorry, ini sekarang kita ngomongin soal ya memang ada kaitan sama sosmed ya. Apapun yang terjadi. Tadi sebelum podcast kita sempat ngobrol. Pasti pengen apa tadi? Ya pengen nyombong lah. Pada level tertentu. Pengen pada tahap tertentu. Dengan sosmed ini juga makin nggak karuan. Apa yang dilakukan di sini akan jadi tren di tempat lain kayak gitu. Harus kita akui banyak tadi sempat ada ngobrol, kita nggak sebut nama, bilang loh itu kan juga cyclist, tapi kan yang di kota ini belum tentu tahu yang di kota itu seperti apa kayak gitu. Loh ini kan cyclist, enggak itu bukan cyclist, itu foto cyclist gitu. Jadi dia hanya foto, jadi dia bawa mobil di dekat situ, goes sedikit, foto, lalu kan di foto Instagram kan nggak ketahuan dia goesnya berapa kilo. Di Strava-nya juga di private, jadi kita nggak bisa tahu dia goesnya berapa kilo. Nah ini kan kalau yang tinggal di tempat yang sama bisa tahu kayak gitu. Apalagi yang kalau itu yang hobinya editan segala macam kayak gitu. Karena ini harus kita akui lah, banyak yang itu luar biasa, aplikasi foto itu luar biasa sekarang kayak itu, yang pahanya segini jadi segini juga banyak kayak gitu. Nah ini itu yang saya pernah bilang itu di Surabaya kayak gitu. Wah Jakarta lebih parah lagi bro katanya kayak gitu. Jadi ini lebih lagi. Nah ini kan nggak tahu, cowok sih mungkin banyak yang seneng juga ya, buktinya followernya juga nambah terus kan kayak gitu kan ya. Seneng ngedit apa? Apa seneng lihat? Iya, cuman kalau cowok kan makhluk visual ya. Visual, ya. Apa yang dilihat itu pasti ya diterima, kan nggak peduli itu hasilnya dari mana. Tapi justru saya yang bilangin saya tuh cewek lain. Itu yang ngomong, "Loh ini kok," saya bilang, "Oh ini loh itu kan editan." "Mana editannya? Coba lo lihat itu yang sebelah sininya, sebelah situnya, sebelah itunya." Saya sampai gini, mana sih? Jadi gambarnya itu perbesar, terus dilingkari pakai stabilo ini gitu. Kok bisa kelihatan ya? Tapi ya itu yang terjadi seperti itu. Ternyata beberapa gambar ini ternyata editan demi bagusnya untuk ditampilkan, di posting itu tadi ya saya ini sih ya sudahlah. Saya pikir ya sudahlah, kan haknya dia ngedit, saya juga ya cuman lihat kok ya gitu, jadi ya nggak ngapa-ngapain juga, cuma lihat gitu, jadi ya sudah. Tapi ada yang ternyata cewek terima gitu. Ternyata cewek sesama cewek lebih keras ya. Lebih keras. Sangat paham. Tonnya beda itu saya diceritain. Lihat ini tekuannya kan enggak sama. Kaki ini loh iya, terus warna kulitnya ini beda. Ini kan enggak proporsi. Mana enggak proporsinya. Ya itu tadi sampai gambarnya itu. Jadi kalau tangan gini ini benar-benar yang diperbesar tuh satu layar handphone jadi cuma tangan ini kan dijelaskan. Ini lihat ini kan beda dari sini. Oh my god. Oh my god. Jadi mereka lebih tahu. Dan mereka lebih keras gitu. Iya, keras. Sudut pandang cewek. Ya. Jadi enggak cuman graphic editor ya yang jago ya, ternyata dengan maraknya aplikasi foto itu mereka jago. Dan kalau Jupe kan polisi Strava. Ya, kalau kita punya teman namanya Jupe itu ya. Itu polisi Strava. Ini naik sepeda motor dapetin coret flag ya. Jakarta harus cari tuh polisi Strava. Kalau cewek lain polisi fashion police ya. Jadi, wah ini editan. Bukan, cuma nggak bisa di flag. Nggak bisa di flag. Nggak bisa diomongin di belakang. Dikibahkan. Oke. Cewek lihat gitu gimana sih? Kita pengen tahu. Kalau aku sejujurnya aku tuh nggak pernah untuk yang seperti itu aku nggak pernah pusing ya, maksudnya karena kayaknya buat ngeliatin gitu juga kan butuh waktu, terus butuh skill, matanya juga harus biasa ngeliat atau apa. Kalau aku sih nggak peduli sih, cuman yang bikin aku kesel tuh gini, kita foto, Ri jangan dipost dulu, Mar jangan dipost dulu. Kenapa emangnya? Biar gue edit dulu katanya.
ya udah gue aja yang ngedit gitu kan. Kalau aku kan ngedit ya udah tone-nya aja. Tone-nya, warnanya. Iya, warnanya biar kontrasnya. bikin sama gitu, terang, brightness apa segala macam. Enggak, gue aja yang ngedit, nggak boleh post pokoknya. Gitu. Itu yang bikin sebel kadang. Aku sebelnya di situ. Kalau urusan mereka mau ngedit seperti apa ya terserah mereka lah ya. Aku juga malas merhatiinnya kan. Ngapain merhatiin cewek, mending merhatiin cowok kan. Iya kan? Terus habis itu terus habis itu ya itu sih yang bikin aku sebel. Pak Not bukan aku yang ngomong. Gitu. Jadi kadang sebelnya gitu. Jadi penasaran siapa Pak Not? mau langsung posting biasa kan ya. Kalau sekarang habis gue sekarang terus nunggu postingnya sore kan kayaknya udah basi gitu kan. Cuma ini kan nggak boleh diposting dulu. Pokoknya gue edit dulu. Mau ngedit apa sih lu? Nggak paha gue gede ini. Oke. Ya udah edit sekarang. Aku cuma bilang gitu doang. Udah kalau mau edit sekarang atau nggak gue post udah gitu. Jadi sebenarnya banyak ya yang sebenarnya tidak sekecil itu ya sebenarnya di Instagram. Aku kalau itu juga aku alhamdulillah puji Tuhannya temanku yang seperti itu nggak banyak gitu. Ya kalau yang banyak masih ya, original juga masih banyak sih. Iya. Gitu. Ini satu dua orang aja. Memang ada yang insecure kayak gitu ya kadang-kadang. Gitu. Ya itu kalau cowok kan itu foto tahan nafas banget kan. Iya. Kalau cowok ya. Kalau cewek kan kakinya harus memastikan posisinya bagaimana kayak gitu kan ya sama lah sebenarnya kayak gitu. Cuman kita kan ini masa diedit perutnya kan nggak mungkin yang beri kan kayak gitu. Jadi ini kayaknya udah pengen ngomong tadi nggak tahu. Gue yang soal ini kan kita pengen tahu juga sudut pandang cewek. Ini ngomongin enggak maksudnya gimana? Ulang lagi. Cewek menilai cewek yang bukan hanya sekedar ngedit foto tapi juga mungkin karena pengen eksis, pengen kelihatan juga pernah nanjak, dia foto di ujung tanjakan. Anak ini sampai Bromo ya gitu. Tapi di Strava-nya kok nggak ada ya. Kayak gitu. Jadi dan selalu dibilang enggak itu naik mobil sampai atas kayak gitu. Foto doang terus turun. Gitu. Karena kita terus kan di Surabaya kita ada cafe cycling juga yang sempat 24 jam sebelum pandemi itu juga ada gitu. Jadi dia mobil parkir, sepedanya dikeluarin, dijajarin rapi di depan cafe sama teman-temannya. Nongkrong, habis itu sepedanya masuk mobil lagi kayak gitu. Itu kan juga banyak. Itu dia. Maksudnya kan, ya mohon maaf, ini ada, ada joker di antara kita ini kan, kan pasti ada. Nah itu maksudnya kalau sudut pandang cewek ngelihat yang itu apa? Kalau cowok kan mungkin gengsi ya. Kalau cowok kan ada maconya kan, misalnya aku gengsi kalau aku nggak bisa nanjak. Kalau cewek itu apa sih sebenarnya? Kalau bisa kayak gitu? Kalau aku sih tipenya cuek ya, jadi nggak pusing yang gitu ya. Kalau mungkin karena tipe aku cuek sih, jadi lu gue deh selalu dia mau ngapain deh, yang penting lu nggak merugikan gue gitu. Terus nggak, ini ada gibahnya dikit kok di sini nggak apa-apa. Tapi jangan sampai kelakuan lu gitu terus gua mau kemana lu minta ikut, minta ditungguin pula gitu kan. Itu yang nyusahin baru. Nah tambah gitu. Kan ini kan garis keras. Artinya kan garis triathlon kan garis keras ya. Iya, makanya. Kan triathlon kan larinya segini, segini, waktunya segini itu kan dihitung semua sama dia kan. Ada targetnya. Kan sebel kalau tiba-tiba aku butuh berapa kali nanjak ke sana supaya bisa gitu. Dia sudah dengan jati kayak gitu maksudnya. Mohon maaf, sudut pandang gimana? Silakan disampaikan apa aja yang di dalam. Ya, aku pada dasarnya juga sama kayak Marika, orangnya cuek ya, sama hal-hal kayak gitu. Karena kita nggak bisa ngontrol orang mau posting apa. Dan kita ya akuin aja gitu. Sekarang di Instagram ini orang punya tujuan, punya akun itu macam-macam, beda-beda. Ada yang memang tujuannya mau dia mau monetize dari akun itu. Ada juga yang memang private. Apapun difoto, mau makanan lah difoto, lagi apa difoto. Dia bilang ya mungkin ya akun-akun gue mau posting foto makanan gue ke coaching gue, terserah gue gitu kan. Tapi ada juga yang memang dikurasi. Jadi dibikin isinya itu ditata isinya gitu. Terus ada juga yang memang saya ngeliat ada salah satu orang yang baru sepedaan, dia bilang gue emang hobi sepeda, gue nggak kenceng gitu, gue nggak pengen kenceng juga, tapi dia fotonya foto-foto berpose, terus abis itu dia foto sama beberapa produk yang saya yakin di awal-awal pasti nggak dibayar juga gitu, tapi itu kayak mancing bahwa oh ini kayaknya orang bisa di endorse nih gitu, dan tujuannya pada akhirnya sekarang followernya udah banyak, udah belasan ribu, terus saya yakin juga udah mulai dimonetize di situ, sah-sah aja, namanya juga sosial media gitu, jadi yang penting saya lebih suka kalau orang itu kontennya itu adalah jujur gitu, karena pada akhirnya follower itu akan cari orang yang
genuine, isinya tuh original gitu. Jadi kalau misalnya memang ada perempuan ada privilege-nya gitu. Jadi kayak misalnya temen gue deh yang cowok gitu kan, mau dapetin follower tuh setengah mati gitu. Mesti gue mau buka baju berapa kali juga susah. Iya, cowok temen aku ini mesti PR dulu, baru yang like banyak. Mesti yang agak ekstrim banyak. Kalau enggak posting sesuatu yang berbau achievement pasti harus pasti akan banyak engagement gitu. Tapi kalau dia posting foto mukanya kagak ada yang nge-like gitu kan, ya laki gitu kan. Tapi kalau perempuan punya privilege, saya foto santai aja, selfie dikit aja pasti ada yang nge-like gitu. Apalagi kalau postingnya selfie pakai achievement ya kan, tambah-tambah lagi gitu. Jadi tinggal buat saya sah-sah aja sih orang mau berbuat begitu gitu. Asal yang penting ada kejujuran. Kayak misalnya tadi tuh, kalau udah naik sepeda, udah capek dimatiin dong Strava-nya gitu. Jangan hargai pejuang Strava. Kasian juga teman-teman kita yang udah ini kan gitu. Tiba-tiba misalnya kayak ada beberapa kelihatan di segmen gitu. Wah ini kom nih gitu kan, kom kenceng juga nih, begitu dilihat tahun lalu sepedaannya cuma berapa ratus kilo, terus model potongannya Sally, terus nggak ada potongan kenceng deh gitu, kayak nggak mungkin banget nih gitu. Itu perlu di flag misalnya kayak gitu, misalnya kayak gitu. Jadi itu kejujuran. Temen mope suka nge-flag, dia bisa nangkep tuh. Kok detik ini kok tiba-tiba speednya jadi segini ya? Oh ini tapak saktinya bermain gitu. Jadi dia kerjanya setiap hari kayak begitu, ngeliatin itu. Emang Jakarta butuh yang gitu kayaknya satu. Jakarta udah Jupe ada lowongan pekerjaan gitu. Atau nggak khusus buat account Strava-nya Marika aja juga nggak apa-apa. Iya. Karena sebelum kita gue mati-matian ya kan, capek banget udah sampai segimana, pas dia kok kalah? Nih nggak pernah denger nih siapa nih, pas dibuka tiba-tiba ya itu awalnya speednya cuma 30, tiba-tiba jadi 100, maksimum speednya kok 100 nih maksimum. Ada yang 90. Sekarang banyak loh yang dia naik motor atau naik, dulu mungkin nggak banyak. Ya itu pengen akses itu, dan pengen akses kan macam-macam. Ini poin terakhir karena kayak nanti kita perlu kembali lagi ngundang dua orang ini karena nggak bisa habis. Kan tadi achievement kayak gitu kan, genuine segala macam, dan hak masing-masing sih mau posting apa aja. Cuman maaf, kita sebagai cowok tadi sempat kita singgung sebelum acara, kita ngomongin soal kan ada yang ingin tampil secara achievement dengan segala cara lah supaya dapat like atau dapat perhatian itulah, entah di Strava atau di Instagram atau di sosmed yang lain. Nah, ini ada yang saya agak concern, bukan concern karena saya moralis atau apa, tapi kadang-kadang teman saya di Jakarta pernah, ya di Jakarta kan banyak fotografer tuh, ya kan? Fotografer sekarang di tanjakan offering bangsa atau apa kayak gitu. Kemudian kan aksi yang difoto ini kan macam-macam gitu. Tapi kan pernah muncul, dan ini di grup kita, di grup saya teman-teman di Jakarta tuh dipostingin itu. Lihat nih tuh, cewek cuman pakai base layer sama bib di atasnya kayak gitu. Maksudnya saya goes 10 tahun di seluruh dunia nggak pernah lihat cewek goes dandan kayak gitu. Maksudnya ya cuma di Indonesia doang lihat kayak gitu. Tapi itu kemudian jadi summer pun juga nggak kayak gitu kan. Maksudnya cuman itu memang harus akuin, memang itu jadi perhatian kan kayak gitu. Buktinya saya aja jadi aware terhadap itu, yang saya nggak punya sosmed aja jadi ikut aware kayak gitu. Dan kemudian lucunya kan kita di Surabaya juga kok tiba-tiba ada yang kayak gitu juga nih kayak gitu. Jadi akhirnya banyak yang supaya difoto, entah mencari perhatian atau apa yang lain, akhirnya seperti itu juga. Cuma pakai base layer sama kalau Rio tadi bilang kan waktu sebelum podcast ngomong kalau itu panas atau apa, oke lah kita. Tapi ini kan di loop yang banyak pohonnya yang dingin. Yang panas tuh yang sekarang ini kan jersey nih. Jersey road bike itu kan biasa pakai resleting sampai atas. Biasanya kalau grupnya kita kalau nanjak yang panas terus high intensity kejar-kejaran sama temennya kan dibuka biar ada hawa, ada dinginnya kan. Nah ini kan enggak, ini di loop perumahan tadi, ya jalan masih 30-40 tuh, ya jersinya juga dibuka gitu loh, gitu. Jadi sepedanya jersinya juga dibuka. Jadi kan bagi kita itu kan esensinya nggak dapet ya, ini memang mau buka jersey, ya saya sih nggak keberatan gitu. Cuma
maksudnya Tidak boleh ditolak Om Rey. maksudnya bukan berarti saya itu melarang tidak gitu loh. Cuman Orang penikmat Dan kok. podcast ini tidak ingin melarang loh ya. Monggo silakan ya. enggak melarang. Hak masing-masing ya. Kayak teman saya Om Anu tuh Haryati Manu tuh Iya. kan senang kalau dia capek sedikit itu Buka, jersey iya. dibuka, tapi buka jersinya ini dengan apa ya, dengan effort gitu ya, dia pasti Jadi kelihatan kalau kayak lagi push kayak gitu. iya, dia ngejar yang di depan atau walaupun rata tuh dia nge-push ya apa grupnya Sepedaan bener lah pokoknya iya, itu. sepedaan bener ya, itu maksudnya falesnya itu cuman Iya. di situnya aja kalau saya, tapi saya nggak ngarang gitu. Tapi masih sebenarnya kalau dia pakai base layer doang dan itu masih mending loh. Karena kan base layer sampai atas. Nah, tapi kan pernah ngeliat yang cuma pakai sport bra aja terus turun terus belahan dadanya kemana-mana. Pernah lihat kamu? Belum pernah lihat ya? Jangan bohong, sayang Rey. banget. Jangan bohong. Nggak boleh bohong. Nah itu di dia sini. ya. Jadi podcast dinamikanya kejujuran. tuh kayak gitu sekarang. Saya pernah ditunjukkan. Ditunjukkan tuh di save. Jadi screen saver. Kita kasih contoh yang lebih sopan pakai biasanya yang tadi. Ternyata ada yang lebih pakai lagi Ada lagi. gitu. Dan kita anggap aja di sini Om Rey kita jangan tahu. pura-pura nggak tahu deh Om Rey. Saya ditunjukkan, Ri. Ah, gitu. Tapi fenomena di Jakarta udah sampai kayak gitu. Dan kalau kita lihat profil orang-orang yang berani seperti itu ya memang kalau ngeliat dari akun Instagramnya memang sebelumnya memang udah begitu gitu loh. Karena dia main sepeda, jadi dia terapkan itu di tempat main sepeda karena sudah behaviornya nampak berarti. ya sudah kebiasaan dan nampak mereka tidak sungkan atau canggung dengan itu gitu. Mungkin mereka bisa mendapatkan keuntungan dari situ ya. Kan orang bisa beda-beda ya. Kalau kayak saya ya nggak berani gitu kan kayak begitu ya. Ya, Om Rey juga nggak berani. Nggak ada belahannya juga gitu. Hemat soalnya kita hemat. Jadi nggak ada juga gitu untuk apa gitu. Iya. Nah kalau kita perhatiin ada beberapa nama tante yang kita terkenal lah ya. Tahu nggak di Enggak, Surabaya? saya di ada ya? Surabaya bukan di Jakarta. Oh, Saya nggak punya sosmed juga Di sih. Jakarta tuh ada beberapa tante yang Ini memang jujur terkenal. saya nggak punya sosmed, jadi Bukan karena istri ditunjukin lagi kadang-kadang. ngeliatin ya? Enggak, istri saya. Ditunjukin pernah pernah, tahu ditunjukin pernah. Kita nggak bisa mengelak lagi. Kita pernah ditunjukin. Masalahnya kan nggak perlu di sosmed. Grup WA juga rame. rame. Kayak gitu. Grup WA juga rame. Apalagi grup WA isinya cowok semua kayak Gak gitu. usah grogi mas, santai. Dia langsung bergeleduk gitu kayaknya. Jadi itu memang ada tante-tante pemersatu bangsa kita bilang ya gitu kan. Yang memang sekarang lagi main sepeda gitu. Dan kita nggak bisa salin karena memang dia seperti itu dan itu daya tariknya dia gitu. Dan kebetulan karena dia main sepeda dia terapkan itu dan kejepret di flyover Kuningan gitu. Dan saya juga ngelihat dia foto-foto lah di entah di Mozia Loop atau mungkin di pernah Sabar, Om Rey, kayaknya jangan cari dulu. disentul gitu terus dia foto dengan gaya gitu ya memang dia gayanya seperti itu gitu kan setiap orang pengen jadi trendsetter kan Betul. nggak mau jadi follower. Nah tapi lucunya ada salah satu teman kita yang foto model ya kita sebutlah Kelly Tandiono gitu. Ya. Dia foto pakai base layer doang. Dia sepedaan. Mungkin dia yang pertama kali kayak begitu. Pakai base layer doang, pakai bib, and she looks elegant gitu loh. She looks expensive gitu. She looks Kelly Tandiono gitu. Tapi begitu orang lain yang begitu nggak kayak begitu, nggak tahu jadi ya sudah lah please gitu nggak usah ikut-ikutan Kelly gitu karena yang itu cocoknya cuma Kelly doang gitu loh. That's the difference siapa yang pakai baju gitu. Jadi benar. Ya itu sama kayak kalau di kita kan bercandanya di level yang lama kan kamu masih kalau orang Jawa bilang masih kamu pakai ini tetap kelihatan palsu. Kan kamu mau beli helm yang apa juga itu KW ya. Ada yang punya kayak gitu. Ya gitu. Nah jadi udah jadi si Kelly, I think pertama kali kayak gitu Kelly deh. Karena aku ingat dia pakai base layer Rafa yang warna pink, terus dia pakai bib gitu. Wow gitu pertama kali tapi she looks Cewek aja bilang elegant wow. gitu. Kelly Om catat. Om Rey handphonenya jangan dipegang dulu Om Rey, sabar dulu. Carinya nanti. Oh dia udah pegang handphone. Langsung. Mau buka IG-nya. Langsung IG-nya dicari. Tapi ya ini tadi kalau kalau dia looks good on it, ya itu bahagia banyak orang lah intinya kayak gitu. Iya. Ya. Tapi memang Mau ngeri nggak mau kita aja. ngakuin kayak gitu. Tapi kan itu kan memang akhirnya kan kita jadi trendsetter dan itu diikutin di banyak Iya. tempat. Akhirnya di tempat yang aneh-aneh di perumahan dekat tempat kita tinggal juga ada yang begini juga sekarang kayak gitu maksudnya.
wah ini cyclist dari luar negeri kalau datang ke Indonesia bingung juga mungkin lihatnya kok Iya. beda Atau banget mungkin mereka Indonesia. terinspirasi ya. Mungkin terinspirasi karena mungkin summer collection kan. Ya. Dengan nyambung aduh apa ini. Enggak, saya pernah lihat kalau kita buka website Rafa, kalau dia jualan bestseller cewek atau apa kan fotonya juga ada yang kayak gitu kan. Iya. Ya kan kadang-kadang kita juga ngeklik bagian cewek kan, kan kayak gitu. Jadi Iya, tapi biasanya nggak ada yang pakai sepedaan sih ya. ya dan maksudnya ya memang proporsi dan memang model dan memang kayak gitu kan cocok-cocok aja gitu. Tapi masa terinspirasi dari Nggak usah kapal? waktu lihat tuh waktu riset pasar aja. Pak, riset pasar aja. Kamu riset pasarnya sering sih. Tapi nggak apa namanya nggak sadar kan kalau sekarang sepedaan tuh makin berwarna. Ada yang kelakuannya seperti ini. Ada yang kelakuannya seperti apa, seperti ini, seperti itu. Ya mungkin dulu kan pakai jersey normal-normal aja kan. Iya. Tapi ya begitulah. Jadi kalau nanti ternyata 80% ini nggak lanjut sepedaan, kita berharap yang 20% itu masih ada juga kan? Masih ada. Iya, Bri. Ya. Ada gimana? Enggak, maksudnya kan kalau dari 100 orang kan ini 100 orang produk pandemi misalnya, 100 orang cyclist baru ini kan ada yang kelakuannya kayak gitu misalnya. Nah kan kalau misalnya 80% ini nggak lagi goes, kita berharap yang seperti itu tetap ikut di yang 20% kan kayak gitu. Oh ya. Kenapa? Iya. Ini lagi mikir nih kayaknya. Kayak lagi mikir. Karena kalau yang kayak gitu-gitu nggak ada ceritanya nanti. Kita kan nggak tahu ngerasain salah. Iya, ngomongin kom-kom lagi bosan ya. Iya, ngomongin temennya ya itu aja. Nggak ada pilihan. Iya, nggak ada pilihan. Kehabisan topiknya. Iya, kalau gini kan kita berempat bisa ngomongin dia. Iya, thank you. Jadi terima kasih. Nggak terasa ini episode yang kayaknya bakal seru karena banyak suami akan lebih pay attention, banyak istri yang juga akan pay attention karena tadi di awal banyak yang buka rahasia juga. Jadi ini bakal jadi episode yang paling adil sebenarnya karena untuk cewek dan untuk cowok. Jadi ya terima kasih Mbak Hilda, Mbak Marika udah ikut. Jangan kaget kalau nanti tiba-tiba kita undang lagi, ngobrol lagi. Moga-moga masih banyak keseruan di dunia sepeda tahun-tahun ke depan, bukan hanya selama pandemi. Thank you dan ya moga-moga dua-duanya juga makin tetap sehat, tetap goes, tetap sedang goes dan lain-lain. Moga pandemi segera berakhir, event segera kembali normal, kita semua bisa ketemu di event, bukan sekedar lihat-lihatan di Strava sudah berapa kilometer gitu. Nah, ini kayak gitu. Oke, jadi terima kasih sekali lagi Omri, makasih. Moga-moga menikmati episode ini dan kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Semakin berkelas, menembus batas, kepuasan berkendara. Saatnya miliki rasa bangga tiada banding, sensasi berkendara tiada tanding. Dengan All New Honda PCX, The Ultimate Excellence.